Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hivi Farta Zausufar. Saya perwakilan dari kelompok 11 yang akan menjelaskan studi kasus. Studi kasus ini membahas bagaimana SAP memanfaatkan learning and development untuk mendukung strategi perusahaan dalam memperkuat company brand. Jadi langsung ke intinya, studi kasus ini menceritakan kalau SAP punya cara pandang yang berbeda tentang pelatihan karyawan. Kan biasanya itu pelatihan karyawan bertujuan supaya karyawan lebih pintar atau lebih terampil dalam bekerja. Nah, di SAP sendiri, pelatihan ini dipakai untuk membangun citra perusahaan atau company brand. Kenapa bisa begitu? Karena menurut SAP, yang membawa nama baik perusahaan itu bukan produk atau iklannya saja, tetapi karyawan juga ikut terlibat. Jadi, kalau semua karyawan paham nilai dan budaya perusahaan, mereka akan bekerja dengan cara yang mencerminkan identitas SAP. Dampaknya, pelanggan juga akan mempunyai pengalaman yang baik terhadap perusahaan. Di sini yang menurut kami paling menarik adalah cara SAP yang membuat proses belajar itu tidak membosankan. Mereka tidak mengandalkan pelatihan yang panjang atau kelas formal. Mereka justru membuat pembelajaran yang singkat dan praktis. Contohnya ada program Brand Tips in a Minute, yaitu program video sekitar 1 menit yang dibuat langsung oleh karyawan untuk berbagi pengalaman kepada rekan kerja. Ada juga Training Tuesday, yaitu sesi belajar online yang sifatnya interaktif. Jadi peserta bisa langsung bertanya dan berdiskusi. Selain itu ada Brain Flash, Micro Learning, dan juga Gamification supaya belajar terasa lebih menarik. Nah, menurut kami strategi ini cukup efektif karena karyawan bisa belajar kapan saja tanpa harus meninggalkan pekerjaannya. Selain itu, karena karyawan juga ikut membuat materi pembelajaran, mereka jadi merasa lebih dihargai dan lebih terlibat dalam perkembangan perusahaan. Kalau dikaitkan dengan materi pertimbangan dan keputusan etis, kami melihat ada beberapa hal. Yang pertama adalah keadilan, karena semua karyawan diberi kesempatan yang sama untuk belajar. Yang kedua, ada transparansi, karena perusahaan terbuka mengenai nilai dan tujuan yang ingin dicapai. Lalu ada juga penghargaan terhadap kontribusi karyawan, karena perusahaan percaya bahwa karyawan punya pengalaman yang bisa dibagikan kepada orang lain. Yang terakhir, penggunaan teknologi juga dilakukan secara bertanggung jawab, yaitu untuk membantu proses belajar, bukan untuk memberi tekanan kepada karyawan. Jadi, untuk kesimpulannya, yang kami dapatkan adalah keberhasilan SAP bukan hanya karena mereka menggunakan teknologi digital, tetapi karena mereka berhasil membangun budaya belajar yang melibatkan seluruh karyawannya. Dari kasus ini, eh, kami bisa belajar bahwa pengembangan SDM bukan hanya tentang meningkatkan kemampuan kerja, tetapi juga tentang membangun budaya perusahaan dan menjaga citra organisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.